Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari. Episode ke-77, tentang surat kuasa. Selamat mendengarkan. Pagi tampak cerah seperti biasa. Syifa bangun dan melakukan rutinitasnya pada Bagas. Lalu ia membersihkan dirinya sendiri. Bagas duduk di ruang makan dan meminta Syifa memasakkan bakso dengan sisa yang dibawa ibunya saat itu. Syifa pun menurutinya. Apalagi bahan tinggal diolah tanpa berlama-lama mengotak-atik bahan. "Non, kok pagi-pagi makan bakso? Bibi udah masak loh," sapa Bi Darmi. "Mas Bagas mau Bi, biarinlah, yang penting doyan makan." "Oh ya sudah kalau begitu." Bibi pun pergi membereskan yang lain. Syifa menghampiri Bagas dengan baksonya dan mulai menyuapinya perlahan. "Reza?" tanya Bagas. "Nggak tahu, mungkin belum bangun," jawab Syifa. Apa nyari gue?" tanya Reza yang tiba-tiba datang, hanya mengenakan kaos oblong dan celana boxer yang pendek. Melenggang santai menghampiri Bagas dan Syifa. "Astagfirullah," lirik Syifa langsung beralih pandang darinya. "Zah, kenapa belum mandi?" tanya Bagas padanya. "Semalam gak bisa tidur, beres-beres kamar gak pakai selesai, itu Syifa kenapa?" "Jangan tanya kenapa, lihat lu cuma koloran gitu, gak ada celana," tegur Bagas. "Fah, bukannya sudah biasa?" "Mas, biasanya Syifa itu kalau sama pasien, karena tuntutan kerja, dan dengan Mas Bagas, karena pasien sekaligus suami," jawabnya gugup. "Ganti Zah," ucap Bagas. Iya ganti." Reza beranjak dari kursinya, meraih selembar roti tawar dan memakannya dengan kasar. Ia pun melangkah kembali ke kamarnya, sembari sesekali menggaruki tubuhnya yang gatal. "Astaga anak itu," lirik Bagas. "Ayo Mas, makan lagi." Reza yang kini ada di kamar duduk sebentar sembari menghabiskan rotinya. Ia menatap kamar yang telah rapi itu, kamar yang membuatnya tak dapat tidur semalaman. "Ternyata aku tak bisa sesantai itu, dapat tidur di kamar berantakan asal-asalan. Bagaimana jika nanti aku harus dituntut hidup sederhana dengan paksa? Sanggupkah atau pada akhirnya menyerah?" gumamnya. Ia meraih handuk, lalu bergerak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Dengan guyuran air hangat dari showernya, ia merasa begitu tenang, meski sesaat. Matanya terpejam, menikmati semua kehangatan yang ia rasakan. Usai membersihkan diri, ia lalu bersiap dengan seragamnya. Seperti biasa, apalagi kalau bukan celana dasar dan jas serba hitam. Begitu sesuai dengan tubuhnya yang tinggi dan sempurna itu. Wajah Reza pun tak beda jauh dari Bagas. Tampan, tinggi, berotot dan sama-sama memiliki alis tebal yang membuat matanya semakin tajam. Hanya saja Reza menyukai rambut yang sedikit panjang di bagian depan, membentuk belahan poni kanan kiri yang membuatnya semakin menawan. Ia pun lalu keluar untuk bergabung dengan cara sarapan mereka berdua. "Mas, Iva sarapan dulu ya," pamit Syifa selesai menyuapi suaminya. Ketika Syifa meraih tasinya, datanglah Reza menghampirinya. Syifa pun langsung cekatan mengambilkan sepupu iparnya itu sarapan dan mempersilakannya sarapan. "Makasih, Fah," ucap Reza dengan senyum manisnya. Mereka sarapan berdua, dengan Bagas di tengah keduanya. Mengobrol dan membahas rencana pagi dengan semangat, dan sesekali Reza memberitahu mengenai perkembangan perusahaan. Bisnis makin lancar, tapi ada beberapa yang megang maunya sama lu. Jadi mereka maunya menunda dan melanjutkan ketika lu sembuh. "Bukankah papa ada? Kenapa harus gue?" "Ya gimana? Mereka percaya cuma sama lu, Gas. Apa lu mau tanda tangan surat kuasa? Kan lu masih pura-pura diem." "Om Erlan udah sebisa mungkin meyakinkan, tapi tetap gak bisa," jawab Reza. "Surat kuasa? Pada siapa harus diwakilkan?" tanya Bagas. "Ya yang jelas sama orang yang paling lu percayalah. Papa lu kan udah lama vakum, makanya mungkin mereka kurang yakin. Dan kinerja lu begitu meyakinkan buat mereka." Bagas diam sejenak, lalu tatapan matanya mengarah pada Syifa yang tengah menghabiskan sarapannya. "Istri bisa?" "Apa?" ucap Reza dan Syifa bersamaan. Mereka terkejut dengan penuturan yang Bagas ucapkan. Spontan, tapi tampak benar-benar serius. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.